Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kehidupan dari seorang wanita muda yang penuh dengan warna harus berakhir tragis di tangan orang yang dulu pernah dicintainya. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Alexandra Duxay lahir pada tanggal 9 Desember 1979 di kota Milford di New Haven County, Connecticut, Amerika Serikat. Dia adalah putri bungsu dari Linda dan John Duxay, memiliki dua orang kakak laki-laki bernama Eric dan Matt. Alexandra adalah sosok anak dengan energi dan vitalitas yang tidak ada habisnya. Sejak kecil, dia memiliki antusiasme, keceriaan yang menular dan juga sifat yang ramah. Dia sering menjadi pusat perhatian di rumah karena suka menampilkan tarian dan memang Alexandra memiliki impian untuk nantinya menjadi seorang artis. Ketika Alexandra berusia 16 tahun, dia bertemu dengan Matthew Pugh. Matthew adalah seorang pemuda kelahiran tahun 1972. Dia pernah memiliki hubungan dengan seorang wanita dan memiliki seorang putra. Sayangnya Matthew banyak berkutat dengan dunia kriminal di mana dia terlibat dalam pencurian serta perdagangan zat terlarang. Dan pada tahun 1989, dia dihukum karena hal itu. Matthew menunjukkan ketertarikan pada Alexandra sejak awal perjumpaan dan memberitahunya tentang hal itu. Alexandra juga terkesan dengan penampilan dan pesona dari Matthew, dan hal ini membuat Matthew bersemangat untuk mendekati Alexandra. Setelah beberapa kencan, mereka memutuskan untuk memulai hubungan yang serius. Mendengar kabar itu membuat ibu Alexandra merasa khawatir. Karena selain adanya perbedaan usia sebanyak 7 tahun, sang ibu ingin Alexandra untuk fokus pada studinya dulu. Tetapi bukan hanya perbedaan usia saja, juga ada nilai-nilai hidup mereka yang sangat berbeda. Ibu Alexandra juga tahu kalau Matthew pernah terlibat dengan dunia kriminal dan hal ini membuatnya merasa takut. Bagaimanapun juga, Alexandra berhasil lulus SMA dan kemudian melanjutkan ke universitas untuk mengejar gelar sarjana dalam bidang manajemen informasi. Secara bersamaan, dia juga mendapatkan pekerjaan sebagai analis sistem di sektor perbankan sebuah perusahaan lokal. Selain itu, Alexandra juga banyak menghabiskan waktunya berlatih koreografi untuk ikut lomba menari. Bakat dan disiplinnya yang luar biasa itu banyak menghasilkan piala dan penghargaan yang tak terhitung jumlahnya. Matthew selalu mendukung Alexandra, selain itu dia juga sering menawarkan untuk memperkenalkannya kepada beberapa teman produsernya untuk membuka kesempatan baginya untuk bisa masuk ke bisnis pertunjukan. Alexandra menjalani hidup yang bahagia dengan impian masa depan yang cerah, namun tak lama semuanya sirna. Pada tahun 1998, Matthew ditangkap atas tuduhan kepemilikan zat terlarang dan dia kemudian dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Selama terpisah, Alexandra sering menulis surat kepada Matthew dan selalu berusaha untuk tetap berhubungan. Namun Alexandra masih tetap fokus untuk bisa mengejar impiannya. Dan dia berhasil menyelesaikan studinya di universitas dengan nilai yang sempurna. Sedangkan Matthew yang masih ditahan di dalam penjara malah merasa ditinggalkan dan tidak diinginkan oleh Alexandra. Sehingga dia mulai menulis surat kepada Alexandra dan di dalamnya Matthew menuntut agar Alexandra mencurahkan lebih banyak waktu untuk hubungannya dengan dia. Dan memperingatkannya juga bahwa jika dia tidak melakukan itu, Alexandra akan menyesali pertemuan mereka dan bahwa dia siap untuk mengubah hidupnya menjadi neraka. Alexandra merasa kesal dengan isi surat itu. Bahkan surat berikutnya yang dikirim oleh Matthew isinya semakin menggila. Matthew mulai mengancam Alexandra bahwa dia akan mempublikasikan foto-fotonya yang membahayakan dan mengirimkannya ke atasannya untuk merusak reputasi wanita muda itu. Matthew juga berbicara tentang menyakiti keluarganya,
jika Alexandra tidak memenuhi permintaannya. Ini adalah pukulan bagi Alexandra dan dia memutuskan untuk putus dengan Matthew saat itu juga. Pada tanggal 6 Agustus 2004, Matthew dibebaskan dan meskipun dia tidak pernah menggunakan kekerasan fisik terhadap Alexandra sebelumnya, kemungkinan untuk bisa bertemu lagi membuat Alexandra menjadi takut. Dan dia memberitahu saudara laki-lakinya tentang hal itu. Dia juga berbicara dengan temannya yang bernama Nicole tentang hal itu, menyebutkan kekhawatirannya tentang Matthew yang pernah bersembunyi di semak-semak ketika dia kembali ke rumah pada malam hari. Alexandra masih terus menjalani kehidupan normalnya dan dia menjadi lebih aktif dan membuat keputusan berani untuk mengambil cuti panjang dari pekerjaannya. Sehingga dia memiliki banyak waktu senggang dan dia mencurahkan tenaga dan waktunya untuk mengikuti audisi yang memaksanya harus bolak-balik ke New York. Kerja kerasnya terbayar ketika Alexandra mendapatkan peran kecil di sebuah acara televisi populer. Di sekitar waktu yang sama, Matthew dan sepupunya Anthony mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan perbaikan turbin pesawat yang berbasis di Windsor. Berjarak hanya berjalan kaki singkat dari bandara di Milford. Kemudian Matthew memberitahu Anthony bahwa setidaknya sekali seminggu dia pergi untuk melacak Alexandra sampai ke rumahnya. Di titik ini, obsesinya sudah sangatlah meningkat. Dan setiap kali mereka bertemu, Matthew dihadapkan pada penolakan dari Alexandra untuk berbicara dengannya. Kemarahan pria itu tumbuh lebih kuat sampai dia menyadari bagaimana dia akan membalas dendam padanya dan mengembangkan rencana yang dipikirkannya dengan matang. Matthew alih-alih menyembunyikan rencananya, dia menceritakan semua detailnya kepada sepupunya Anthony. Dia mengatakan bahwa dia harus mencuri lakban, penutup sepatu, jubah mandi dan sarung tangan dari tempat kerjanya agar tidak meninggalkan DNA di TKP. Dan dia telah memikirkan rencananya itu berulang kali di kepalanya. Alexandra tidak menyadari apa yang telah Matthew rencanakan untuk hidupnya. Apalagi dia sedang dalam fase bahagia karena sedang dekat dengan seorang kolega bernama Jason Malone. Pertemuan dengannya menimbulkan sensasi yang menyenangkan bagi Alexandra. Alexandra memberitahu temannya bahwa dia dan Jason telah berencana akan pergi kencan romantis di sebuah hotel mewah di kota pada hari Jumat di tanggal 19 Mei 2006. Di hari itu, Alexandra pergi ke gym ditemani oleh Nicole. Setelah menyelesaikan latihannya, dia pergi menuju ke salon. Dan di salon, Alexandra tidak dapat menahan kegembiraannya dan dia berbagi detail tentang Jason dengan penata rambut di sana. Dia lalu kembali ke rumah di sekitar pukul 12:30 siang. Alexandra yang kangen dengan Jason segera menelponnya, namun percakapan itu terganggu oleh bunyi ketukan tak terduga di pintu. Alexandra meminta Jason untuk menunggu dan tetap melanjutkan telepon mereka, sementara dia melihat siapa yang mengetuk pintu itu. Saat dia membuka pintu, dia dihadapkan dengan sosok yang mengejutkan. Dia melihat Matthew berdiri di ambang pintu. Alexandra menjadi marah dengan kedatangannya dan menuntut penjelasan. Di ujung telepon, Jason mendengarkan dengan seksama dan agar tidak membuatnya menunggu terlalu lama, Alexandra meyakinkannya bahwa dia akan menelpon kembali nantinya. Dan setelah sekitar 25 menit, Alexandra benar menelpon Jason lagi dan menceritakan apa yang telah terjadi. Tetapi ternyata Matthew tidak pernah pergi meninggalkan rumah Alexandra. Di sore harinya, dia mengetuk pintu lagi dan pada saat itu Alexandra melakukan kesalahan dengan membiarkannya masuk. Dari pertengkaran biasa, kemudian beralih ke pertarungan yang tidak seimbang. Matthew berhasil meraih Alexandra dan lalu menyeretnya ke ruang bawah tanah. Menggunakan pita perekat yang dia bawa untuk mengikatnya, Matthew lalu menumpahkan semua kebencian yang telah terkumpul, memukuli Alexandra hingga dia babak belur. Segera setelah selesai, Matthew melepaskan pakaiannya yang berlumuran darah dan pergi melarikan diri dari tempat kejadian. Saat kembali ke rumah, ibu Alexandra memperhatikan ketidakhadiran putrinya. Merasa khawatir, dia berjalan mengitari kamar dan pergi ke ruang bawah tanah di mana pemandangan mengerikan itu mengejutkannya.
Ibu Alexandra menelpon ke 911 dengan suara pecah dan air mata membuatnya sulit untuk berkomunikasi dengan petugas operator. Polisi tiba di tempat kejadian dan mulai memeriksa noda darah dan cipratannya yang terlihat di mana-mana, terutama di karpet dan dinding. Terdapat kursi terbalik yang menempel di dinding dan kondisi tubuh Alexandra yang sangat mengenaskan. Seorang wanita muda telah dipukuli habis-habisan dan menimbulkan banyak luka di tubuhnya. Ini jelas tanda-tanda kekerasan. Pita perekat hitam lengket di wajah Alexandra menunjukkan bahwa pelaku berusaha untuk membungkamnya. Sementara itu, Jason yang masih belum mengetahui apa-apa, dia sangat menantikan kencannya dengan Alexandra. Dia hanya tahu sedikit tentang Alexandra, tetapi dia sangat menyukainya. Karena dia ada urusan sebelum pergi kencan, Jason masuk ke mobil Honda Accord-nya dan pergi menuju ke toko, dan dalam perjalanan kembali dia berbelok untuk pergi ke rumah Alexandra. Tetapi dia malah menemukan bahwa rumah itu ditutup dengan pita polisi berwarna kuning. Penyelidik masih memeriksa tempat kejadian dan sampai pada kesimpulan bahwa penjahat itu membawa pakaian bersih karena mereka menemukan pakaian kotornya dibuang di sudut rumah. Oleh karena itu, penelitian menyeluruh dilakukan di ruang bawah tanah, termasuk pencarian sel-sel kulit serta sampel rambut dan juga darah. Setelah beberapa saat, sidik jari dikumpulkan dari beberapa barang di ruang bawah tanah. Hasil otopsi menunjukkan bahwa Alexandra meninggal karena adanya beberapa trauma benda tumpul di kepalanya dan juga adanya luka tusuk. Peristiwa besar ini membuat semua tetangga merasa putus asa karena hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya di daerah mereka. Ketika pihak berwenang mewawancarai para tetangga, beberapa saksi melaporkan kalau mereka melihat mobil yang berbeda di rumah tersebut. Salah satu dari mereka menyebutkan sebuah pick-up merah di sekitar pukul 12:30 siang. Sementara yang lain mengaku mengatakan bahwa mereka melihat mobil lainnya, yaitu mobil Honda Accord di sekitar pukul 4 sore. Segera setelah giliran Nicole bersaksi, dia memberitahu penyelidik tentang kencan Alexandra yang akan datang. Masalahnya, Nicole tidak mengetahui nama belakang dari Jason. Untungnya, percakapan Alexandra dengan penata rambut di salon memungkinkan penyelidik untuk mengidentifikasi Jason. Jason lalu menceritakan tentang kejadian yang terjadi selama percakapan telepon mereka sore hari tadi. Berdasarkan informasi tersebut, polisi memutuskan bahwa kejadian tersebut terjadi di antara pukul 1 siang dan 5 sore. Meskipun dia sudah dikeluarkan dari daftar tersangka, Jason tetap masih diperhatikan. Namun pengamatan selanjutnya dari kamera CCTV di toko mengkonfirmasi alibi dari pemuda tersebut. Orang berikutnya yang ingin diajak bicara oleh polisi adalah Ibu Alexandra. Dan ketika ditanya siapa yang menurutnya mampu mencelakai putrinya, dia hanya punya satu jawaban, yaitu seorang pria bernama Matthew. Dan pada tanggal 24 Mei, Matthew dibawa untuk diinterogasi dan mengenai keberadaannya pada tanggal hari kejadian. Dia menyatakan bahwa dia sedang bekerja dan kemudian harus menjemput anak tirinya yang sedang sakit. Dan kemudian mereka berdua tinggal di rumah sampai pukul 3:30 sore. Dan setelah itu, dia pergi menuju ke bank. Setelah melepaskan Matthew, penyelidik membandingkan ceritanya dengan rekaman dari kamera CCTV bank. Satu-satunya orang yang bisa mengkonfirmasi alibi Matthew adalah pacarnya sendiri. Selain itu, mereka juga menggeledah mobil dan rumah Matthew, tetapi tidak menemukan adanya bekas darah. Satu-satunya yang mereka temukan di tempat sampah hanyalah potongan pita perekat hitam yang mirip dengan yang ditempel di mulutnya Alexandra. Namun karena penyelidik tidak dapat mengumpulkan bukti yang kuat terhadap Matthew, walaupun saat itu menjadi tersangka utama, kasus ini dihentikan. Pada tahun 2008, Matthew dibawa ke tahanan setelah ditangkap karena merampok seorang wanita di pusat kota New Haven dan berusaha untuk melarikan diri. Dan pada saat yang sama, para penyelidik kembali menangani kasus Alexandra. Mereka juga menunggu hasil tes DNA yang pada saat itu tidak bisa dilakukan secepat sekarang.
Pihak berwenang juga mengumumkan hadiah sebesar $50.000 kepada siapapun yang memberikan informasi tentang orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan Alexandra. Dan strategi ini berhasil karena begitu Anthony mengetahui tentang hadiah tersebut, dia tergoda untuk menerimanya dan mengaku kepada polisi semua yang dia tahu tentang rencana Matthew. Saat itulah penyelidik menangkap hubungan antara pita perekat di wajah Alexandra dan yang ditemukan di antara barang-barang milik Matthew. Perekat jenis ini paling sering digunakan dalam industri pesawat terbang. Pengakuan Anthony mendorong penyelidikan sekali lagi untuk meninjau bukti yang dikumpulkan dalam kasus ini. Dan memang pita perekat tersebut tidak hanya sesuai, tetapi juga merupakan merek yang sangat langka. Pita perekat tersebut tidak dijual baik di internet atau di toko retail, dan hanya 3 perusahaan di Amerika Serikat yang membelinya, di mana salah satunya adalah tempat di mana Matthew bekerja. Dan ini menjadi salah satu bukti yang paling meyakinkan terhadap Matthew. Dan dengan hasil tes DNA yang positif, menjadikan semua bukti akhirnya terkumpul. Pada tanggal 5 September 2012, Matthew ditangkap dan ditahan atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan perampokan dengan jaminan sebesar $2 juta Amerika. Pada tanggal 10 Februari 2015, persidangan Matthew dimulai dan pengacaranya mencoba untuk membuktikan bahwa semua dakwaan terhadap kliennya adalah salah. Anthony yang naik ke podium untuk bersaksi menceritakan tentang perilaku sepupunya beberapa hari sebelum kejahatan terjadi. Dan dia mencoba membenarkan sikap diamnya dengan mengklaim bahwa dia takut untuk melaporkan hal itu. Matthew yang tidak terbiasa patuh mengabaikan nasihat pengacaranya untuk tidak naik ke podium untuk bersaksi. Meskipun pengacaranya meminta untuk membiarkan dia yang melakukan pekerjaannya, Matthew bersikeras bahwa dia sendiri ingin bersaksi dan menceritakan bagaimana keadaan sebenarnya. Selama hampir 2 jam dia menguraikan versinya sendiri dari kejadian tersebut. Tetapi ketika ceritanya diperiksa ulang, semua detail ceritanya terungkap. Dan Matthew harus mengakui bahwa dia berada di Newport tidak jauh dari rumah Alexandra pada hari insiden itu. Dia mencoba membenarkan dirinya dengan mengatakan bahwa dia berada di dekat rumah Alexandra bukan untuk menemuinya tetapi untuk urusannya sendiri. Hal ini cukup membuat jaksa mendesak majelis hakim untuk menilai secara tegas keterangan dari Matthew. Dan juri juga diminta mendengarkan kembali rekaman tersebut dengan keterangan dari beberapa saksi termasuk perkataan Matthew. Dan akhirnya setelah 3 hari musyawarah, juri yang terdiri dari 9 orang wanita dan 3 orang pria memutuskan Matthew bersalah atas pembunuhan Alexandra. Pada akhirnya keadilan menang atas kejahatan dan sidang putusan diadakan pada tanggal 11 Mei 2015, di mana hakim menjatuhkan hukuman 60 tahun penjara kepada Matthew karena pembunuhan dan menambahkan 20 tahun penjara kepadanya karena perampokan tingkat pertama. Keluarga Alexandra dalam konferensi pers sambil menitikkan air mata kebahagiaan mengatakan setelah 9 tahun dalam ketidakpastian dan penderitaan, mereka dapat merasakan sedikit kelegaan. Dan mereka juga mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak berwenang. Ibu Alexandra mengklaim bahwa sepanjang persidangan dia hanya bisa melihat kejahatan dalam diri Matthew, karena dia tidak pernah mengatakannya sebenarnya dan tidak bertobat. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!